Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersanda Televia. Saya dari kelas PAE. Adapun NIM saya itu 2510201100. Baiklah, adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi akidah secara etimologi dan terminologi serta contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, adapun akidah secara etimologi berasal dari kata Arab al-aqd, yang mana artinya ikatan dan pengepakan, menyimbolkan keyakinan yang kuat tidak goyah. Adapun secara terminologi adalah sekumpulan keyakinan wajib yang memberikan ketenteraman jiwa pada diri sendiri dan mencakup rukun iman, yaitu tauhid, dan percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab suci, kenabian, dan percaya kepada hari kiamat, dan yang mana penerapan sehari kita harus yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada qadar dan qadar. Adapun yang pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan definisi akhlak secara etimologi dan terminologi serta bedanya dengan etika dan moral. Baiklah, adapun akhlak secara etimologi yaitu sifat batin yang mendorong perilaku spontan, dan secara etimologi berasal dari kata Arab yang mana khuluq, yang mana artinya tabiat dan atau perangai diri kita. Sedangkan secara terminologi adalah watak yang tertanam di dalam jiwa dan tertanam di dalam diri kita. Berbeda dengan moral. Moral itu berasal dari sosial dan budaya dan relatif. Adapun etika itu berasal dari ilmu filsafat dan akal. Akhlak bersumber ilahi dari Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adapun yang ketiga yaitu soalnya uraikan hakikat penciptaan manusia dalam Al-Quran serta beberapa ayat yang relevan dan makna umum dari ayat tersebut. Baiklah, manusia yang mana manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan manusia, yaitu berasal dari air yang hina, yaitu setetes air yang hina, dan berbentuklah segumpal darah, dan melalui proses perjalanan 40 hari terus berbentuklah menjadi segumpal daging, dan berproses lagi selama 40 hari berbentuk daging yang berbalut dengan kulit. Itulah proses manusia. Dan adapun ayatnya itu di dalam surah Al-Insan ayat 2 yang berbunyi inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, yang mana artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Adapun maknanya itu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari setetes mani, yaitu nutfah yang bercampur sperma laki-laki dan ovum perempuan, untuk kemudian mengujikan dengan perintah dan larangan, lalu menjadikannya bisa mendengar dan melihat. Sebagaimana tujuan untuk menerima hidayah dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana persiapan untuk tugas kekhalifahan, yaitu adalah untuk menjadi pemimpin di dunia dan kehidupan di akhirat. Baiklah, adapun yang keempat yaitu jelaskan asal-usul, ciri-ciri, dan pokok ajaran Khawarij dalam konteks akidah. Adapun asal-usul Khawarij itu yang mana Khawarij itu berarti mereka yang telah keluar. Adapun asal-usulnya mereka itu adalah menolak arbitrase antara Ali dan Muawiyah, mengangkat dan memisahkan diri mereka dari Ali. Mereka adalah
orang Khawarij. Terus adapun penafsiran di dalam Al-Quran, hadis, mereka itu adalah orang yang gampang mengkafirkan diri dan dalam kekerasan terhadap penguasaan atau sesama muslim yang tidak sepaham. Baiklah, adapun yang kelima yaitu jelaskan sejarah dan pokoknya keyakinan Syiah dalam pengembangan teologi Islam. Baiklah, adapun yang kelima itu Syiah adalah dinominasikan Islam terbesar kedua, berarti pengikut khususnya Syiah adalah pengikut Ali. Mereka muncul dari perselisihan seksesi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka meyakini Ali sebagai pemimpin yang sah dan menolak tiga khalifah awal. Yang mana mereka menolak khalifah itu Umar, terus Abu Bakar dan Utsman. Mereka menolak kekhalifahan mereka. Terus mereka menyembunyikan keyakinan saat terancam juga. Mereka penting bagi mereka untuk meyakinkan diri mereka agar tidak terancam. Baiklah. Adapun yang keenam itu adalah jelaskan pemikiran dasar aliran Mu'tazilah terutama dalam penggunaan akal dan memahami akidah. Baiklah, orang Mu'tazilah itu mengutamakan akal dan memahami agama dan akidah. Bagi mereka akal itu berperan penting dalam menafsirkan wahyu, membedakan baik buruk, membangunkan argumentasi teologis yang mana mereka dalam membimbing manusia menemukan Tuhan. Baiklah, adapun yang pertanyaan ketujuh ialah uraikan pokok-pokok ajaran Asy'ariyah dan kontribusinya bagi teologis ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, adapun Asy'ariyah yaitu Abu Al-Hasan arus utama, Aswajad menengahi Mu'tazilah dan ahli hadis. Allah punya sifat qadim, tidak disamakan dan tidak dinafikan. Adapun Al-Quran itu kalam Allah, itu qadim, kalam Allah qadim. Allah kehendak mutlak, wahyu mendahului akal, pelaku dosa besar tetap adapun mukmin bisa lihat Allah di akhirat. Kontribusinya yaitu mereka mengambil jalan tengah, yaitu benteng akidah Sunni bersama Maturidiyah. Baiklah, adapun yang ke-8 yaitu uraikan pokok-pokok ajaran Maturidiyah beserta perbedaan dengan Asy'ariyah. Baiklah, yaitu Mu'tadariyah yaitu akal tahu Allah dan hukum dasar tanpa wahyu, tunduk syarak. Manusia mempunyai ikhtiar. Maksudnya manusia mempunyai ikhtiar itu yaitu manusia mempunyai keinginan, tapi Allah mempunyai kehendak mutlak, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan manusia, tetapi Allah mempunyai kehendak Allah sendiri sesuai hikmah. Sifat Allah itu tanzih, isbat di dalam Al-Quran kalam qadim. Taat, tulus, pasti surga. Yaitu kita harus taat dan tulus, insya Allah kita bakalan mendapat surga. Ada perbedaan dengan Asy'ariyah, yaitu Asy'ariyah takwil atau hikmah, sifat azali bukan sifat azali, atau hikmah jika penciptaan. Kalam Allah tidak bisa didengar langsung, kalam Allah itu tidak bisa didengar langsung, bisa didengar pada hari kiamat. Ridhonya dan ketaatan semua hal taklif tidak melebihi kemampuan, bisa melebihi pengetahuan taklif, bisa dengan akal,
hanya wahyu keamanan pasti surga. Taat tulus, tidak ada kepastian. Ikhtiar kebebasan luas, kebebasan terbatas. Baiklah, ada pun pertanyaan yang sembilan, yaitu jelaskan bentuk-bentuk akhlak kepada diri sendiri seperti menjaga kehormatan, kebersihan, kesehatan, pikiran, dan akal. Adapun bentuk-bentuk akhlak kepada diri sendiri yaitu yang mana seperti menjaga kehormatan kita sebagai wanita, yaitu menjaga kehormatan kita dengan memakai orang muslim, wanita itu diwajibkan memakai jilbab untuk menjaga kehormatan wanita agar tidak diganggu oleh orang yang bukan mahramnya. Dan kita menjaga kehormatan kita yaitu menjaga rasa malu kita tidak berhubungan dengan yang bukan mahram kita. Baiklah, adapun akhlak kita terhadap kebersihan itu yaitu kita harus menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita karena menjaga kebersihan itu terdapat juga akhlak yang mana kita seperti kalau kita sholat kita berwuduk 5 kali, itu sama juga dengan menjaga kebersihan. Dan adapun yang kesehatan, kita itu harus menjaga kesehatan kita karena untuk beribadah, karena itu adalah hak kita, menjaga diri kita agar kita tetap sehat, agar bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu bentuk akhlak yang terpuji karena kita telah menjaga apa yang diciptakan oleh Allah di dalam diri kita, dan kita beribadah lagi kepada Allah. Itu bentuk akhlak yang sangat mulia. Baiklah, adapun akhlak kepada diri kita sendiri yaitu pikiran kita itu kita harus berpikiran positif, yang mana kita harus berpikiran tidak berpikiran tidak baik kepada saudara kita, karena pikiran itu bisa merusak dan menjerumuskan kita dalam hal-hal yang tidak baik. Makanya kita harus berpikiran baik dan berpikiran tidak boleh untuk menjatuhkan orang lain, karena pikiran baik kita terhadap saudara kita, terhadap teman kita itu, maka apabila kita berpikiran baik, maka Allah akan berpikiran baik kepada diri kita. Itu adalah suatu bentuk kita menjagakan akhlak kita terhadap kemanusiaan. Dan adapun dan akal, yang mana kita itu harus berakal, yang mana ketika manusia itu berbeda dengan hewan, yang mana manusia diberikan akal dan hewan tidak diberikan akal. Yang mana kita berakal itu harus berpikir yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, karena itu adalah suatu akhlak yang terpuji juga, karena berpikirnya kita itu berarti kita mempunyai ilmu, tidak seperti hewan, karena hewan itu merupai tidak mempunyai akal. Baiklah, adapun pertanyaan yang ke-10, jelaskan bentuk akhlak kepada sesama dan masyarakat lengkap dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, adapun bentuk akhlak kepada sesama manusia yaitu yang mana kita yang muda ini menghormati yang lebih tua daripada kita, dan kita yang muda menghargai sesama kita dan menyayangi yang lebih muda daripada kita, yang mana kita harus menghormati yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika kita ketemu kepada orang berpas-pasan di jalan, karena menyebarkan salam itu adalah hal suatu kebaikan yang amat terpuji. Karena itu menyangkut kita menyambung silaturahmi kepada saudara kita, dan kita harus
masyarakat lengkap dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus menyayangi yang lebih muda. Sebagai kita seorang yang lebih tua daripada adik-adik kita, kita harus menyayangi mereka, menunjukkan hal-hal yang baik, positif, dan memberikan pengaruh yang baik untuk mereka, dan menghargai sesama kita. Karena menghargai sesama, kita bisa menjalinkan hubungan yang baik kepada saudara kita, dan menjaga akhlak kita, bersikap sopan santun ketika kita bertemu di jalan, dan bertutur kata yang baik kepada saudara kita bermasyarakat. Karena kita bermasyarakat itu, kita harus bergaul atau berbaur dengan orang-orang yang berbeda wataknya, agar kita tahu yang mana salah, yang mana betul. Karena suatu bentuk bentuk untuk membentukkan akhlak kita kepada di lingkungan masyarakat itu, kita harus membentukkan diri kita, memantaskan diri kita yang mana yang baik dan yang mana yang benar, berkata jujur, bersifat sopan santun, dan menjaga adab perilaku kita terhadap masyarakat. Baiklah, itulah dari hasil yang saya ketahui, jawaban dari nomor 1 sampai 10. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.